Shalom saudara. Demo 8 Oktober kemarin yang terjadi di tahun 2020, tanggal 8 Oktober terjadi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja dan terjadi di 18 provinsi. Dan ternyata demo ini warnanya dengan kekerasan. Saya cukup mengikuti berjalannya demo pada tanggal 8 Oktober kemarin. Tapi yang menarik adalah ketika polisi menangkap para demonstran yang ternyata melakukan tindakan-tindakan yang anarkis, 1.192 orang yang diamankan kebanyakan adalah pelajar. Demikian juga terjadi di Semarang. Menurut polisi ketika menangkap para demonstran yang bertindak anarkis, kebanyakan dari mereka adalah para pelajar. Gubernur Jateng Pak Ganjar Pranowo mendatangi para pelajar ini dan mereka ditanya tentang tujuan mereka berdemo, kenapa mereka demo dan segala macam. Ternyata menarik saudara. Ini terjadi juga di Jakarta dengan di Semarang dan di beberapa daerah lain yang mana pelajar-pelajar ikut dan mereka tidak tahu. Mereka tidak mengerti demo tentang apa. Mereka nggak pernah tahu juga yang namanya Undang-Undang Sapu Jagat. Mereka nggak pernah tahu yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law, ada yang berkata itu rumah sakit, bus ya, law itu lawyer, pengacara ke rumah sakit naik bus gitu katanya, ya nggak tahu ini benar apa enggak. Jadi saudara, ternyata mereka ini demo cuma ikut-ikutan. Mereka nggak ngerti kenapa mereka harus demonstrasi. Ada yang bilang kadang terima SMS, ada yang terima juga WhatsApp, ada yang terima semacam kayak ajakan di medsos yang lain, dan mereka ikut demo ikut-ikutan. Dan ini saudara berbahaya. Kenapa? Karena keluar dari esensi hakikat kenapa orang melakukan demonstrasi. Demikian juga dalam kekristenan. Saya menemukan ada Kristen ikut-ikutan. Dia ikut ke gereja, dia ikut beribadah, dia ikut melayani, dia ikut melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Tetapi sebenarnya dia tidak mengerti esensi, makna, tujuan dari yang namanya ibadah. Tidak mengerti esensi, tujuan dari yang namanya pelayanan. Tidak mengerti kenapa menjadi orang Kristen. Saudara, ada orang Kristen karena Kristen biologis, keturunan. Karena dia lahir yang bawa Kristen, orang tuanya Kristen, akhirnya dia ikut-ikutan jadi Kristen. Tapi Kristen sejati adalah Kristen pertobatan. Kristen bukan sekedar karena dia ke gereja ikut-ikutan, bukan karena dia ikut-ikutan, tapi dia tahu ada sesuatu yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Dia punya pengalaman iman, dia bertobat dan terima Tuhan Yesus, dia punya pengalaman dalam Kristus Yesus. Demikian juga dengan para rasul Tuhan Yesus di hadapan sidang mahkamah agama Yahudi. Petrus dan Yohanes diancam, tidak boleh lagi beritakan nama Yesus, tidak lagi boleh bicara tentang nama Yesus Kristus. Tetapi Petrus dan Yohanes berkata, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Saudara-saudara, kalau kita menjadi orang Kristen ikut-ikutan, maka kita mudah menyangkali dan meninggalkan iman kepada Kristus. Makanya Petrus dan Yohanes berbeda ketika Tuhan Yesus ditangkap pertama kali. Saudara, mereka menjadi orang Kristen yang ketakutan. Mereka lari tinggalkan Tuhan. Petrus menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Tetapi ketika Petrus punya pengalaman iman, mengerti bahwa Tuhan manggil dia menjadi penjala manusia, dia tidak lagi menyangkali Yesus Kristus. Tidak akan pernah bertumbuh imannya orang Kristen yang ikut-ikutan. Orang Kristen yang ke gereja karena diajak teman, lu ngapain di rumah lu mau ngomong ikut ke gereja. Dia ke gereja, dia beribadah. Mungkin dia hanyut dalam suasana ibadah, tetapi imannya tidak bertumbuh. Bahkan seringkali hidupnya gak jadi saksi. Kenapa? Kristen ikut-ikutan tidak akan mengubah hidupnya, tidak akan mengalami namanya kuasa firman, tidak mengalami kuasa Roh Kudus, dan bahkan dalam hidupnya tidak ada damai sejahtera karena dia belum memiliki hidup kekal dalam Kristus Yesus. Saya berdoa supaya jemaat Tuhan jangan jadi Kristen ikut-ikutan. Jangan ke gereja hanya karena diajak orang tua, jangan ke gereja hanya karena diajak teman, jangan ke gereja hanya sebuah tradisi. Kristen ikut-ikutan, tetapi sudah sungguh-sungguh ketika beribadah, walaupun ibadah secara online, sudah sungguh-sungguh menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan, sudah mempersembahkan hidup saudara kepada Tuhan sebagai persembahan hidup kudus berkenan kepada Tuhan, dan itu menjadi ibadah saudara yang sejati. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita memiliki ibadah tetap dalam 2 format walaupun kita sudah masuki PSBB transisi Jakarta, tetapi angka penularan COVID-19 di Jakarta masih tinggi. Jadi kita tetap harus waspada. Kita tidak boleh sembarangan saja mulai ibadah tanpa protokol kesehatan pemerintah
yang benar. Untuk sementara ini saudara, kami tetap melakukan ibadah secara online, baik melalui rumah saya yang bisa diakses jam 6 pagi dan ibadah live streaming. Kalau masih masalah teknis, maka live streaming dilakukan dalam channel Amos Hosea, itu channel pribadi saya. Puji Tuhan saudara, minggu lalu kita sudah mengikuti ibadah HUT GBI Anniversary ke-65 GBI Ebenezer. Dan banyak jemaat yang diberkati Tuhan. Banyak jemaat yang berkata, wah luar biasa. Ada banyak juga jemaat yang berkata, wah saya baru tahu sejarah GBI Ebenezer yang begitu luar biasa. Terima kasih buat saudara yang telah memberikan ucapan selamat. Terima kasih hamba-hamba Tuhan yang telah memberikan juga ucapan selamat, memberikan doa buat kami, sehingga kita semua tetap bisa menjalankan visi gereja, menjadi gereja yang misioner, diberkati untuk menjadi berkat. Kita tetap punya ibadah buat anak-anak jam 9 pagi, ibadah pemuda jam 3 sore. Orang-orang muda selalu saya katakan tetap punya komunitas, tetap beribadah, tetap bergabung dalam ibadah jam 3 sore. Orang tua juga, anak-anak jam 9 ada ibadah EHK, harus bergabung anak-anak kita. Puji Tuhan, karena kita mengadakan seminar hari Sabtu pada tanggal 17 Oktober, hari Sabtu. Ya, hari Sabtu ini kita ada ibadah seminar, ya webinar istilahnya. Ya, saya dengan Pak Dr. Nusmil akan bahas tentang imun dan iman. Betul ya, imun dan iman ya. Ya, bukan Apin dan Ipun. Bukan ya. Ya, itu mah film apaan tuh ya, dari Malaysia. Jadi jam 10 pagi. Jam 10 pagi nanti ada tayangan yang Bapak Ibu sekalian terima. Ini gratis. Ini gratis. Kita pakai ruang Zoom yang kapasitasnya di atas 100. Jadi bisa sampai 500. Nah, saudara kasih tahu, ini seminar bahas tentang bagaimana orang percaya di dalam pandemik ini punya iman yang mempengaruhi imunnya dan imun yang terjaga dari aspek medis, dari aspek rohani. Ini seminar yang unik karena saya bersama dengan Pak Dr. Nusmin akan membahas saudara supaya kita tidak mudah tertular virus corona, kita menjadi orang Kristen yang tetap bertumbuh dalam iman dan menjadi orang Kristen yang berkemenangan. Saudara, kita juga punya ibadah khusus FWS dalam rangka HUT GBI Ebenezer. Jadi talk show saya dengan istri, jarang-jarang nih ya, saya dengan istri muncul dalam talk show, dan kita akan bahas tentang victorious woman in God. Kita akan membahas bagaimana suami dan istri, karena masing-masing suami istri itu punya perspektif cara mengatasi masalah berbeda. Kita akan bahas dari dua aspek ini. Bagaimana seorang suami menjadi suami yang bisa mengatasi persoalan, tantangan, masalah di tengah pandemik, dan istri juga demikian. Ya, temanya adalah Victorious Woman in God. Ada kesaksian yang luar biasa dari Ibu Cecil Gultom yang Tuhan sembuhkan dari COVID-19. Kita akan melihat tayangannya bagaimana Ibu Cecil Gultom Tuhan sembuhkan dengan cara yang luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang selalu setia mengikuti ibadah walaupun secara online. Saya percaya Tuhan tetap memberkati saudara dan tetap lakukan protokol kesehatan pemerintah. Kita lakukan 4M, selalu menjaga jarak, selalu mencuci tangan 20 detik, dan selalu pakai masker dan meningkatkan imun dan iman. Tuhan memberkati. Shalom.